Seringkali kita menganggap remeh sebuah dusta kecil. Berpikir itu takkan membawa dampak apa-apa. Tapi bagaimana jika dusta kecil itu tumbuh, membesar, dan menjadi monster yang menggerogoti jiwa? Inilah kisah Fahri, seorang pria yang terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Malam itu, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11. Fahri pulang dengan langkah gontai. Aisyah, istrinya, menyambut dengan senyum hangat dan secangkir teh. "Lembur lagi, Mas?" tanyanya lembut. Fahri mengangguk. "Iya, Dik, banyak sekali pekerjaan di kantor. Padahal malam itu ia baru saja selesai memanipulasi data proyek bersama Dimas, rekannya." Itulah dusta pertama, sebuah benih kecil yang ia tanam tanpa sadar. Sejak malam itu, berbohong menjadi kebiasaan. Laporan keuangan proyek diubah sedikit demi sedikit. Angka-angka yang seharusnya merah, ia poles menjadi hijau. Pengeluaran pribadi, ia selipkan dalam anggaran kantor. Bahkan janji untuk menemani putranya, Raka, bermain bola di akhir pekan, ia ingkari dengan alasan rapat mendadak. Fahri merasa hebat, bisa mengendalikan segalanya. Ia lupa, setiap kebohongan adalah utang yang harus dibayar. Suatu sore, saat dalam perjalanan pulang, radio mobilnya menyiarkan kajian Pak Salman. Setiap kebohongan akan menuntun pada kebohongan lainnya, dan setiap kebohongan akan menuntun ke neraka. Suara Pak Salman terdengar begitu jelas. Kalimat itu menusuk tepat di hati Fahri. Tiba-tiba ia merasa gelisah. Wajah Aisyah yang tulus dan tatapan polos Raka melintas di benaknya. Rasa bersalah mulai menyergap. Kepanikan Fahri mencapai puncaknya saat pengumuman audit mendadak datang dari kantor pusat. Dunia seakan runtuh. Malam itu ia tidak bisa tidur. Raka yang melihat ayahnya gelisah, mendekat dan bertanya, "Ayah kenapa? Ayah kan orang jujur, jadi nggak perlu takut." Pertanyaan polos itu seperti tamparan keras bagi Fahri. Ia menatap wajah anaknya dan pertahanannya hancur. Ia tidak pantas disebut ayah yang jujur. Di sepertiga malam, Fahri bersujud, air matanya tumpah ruah. Ia menangis, memohon ampunan kepada Sang Pencipta atas setiap dusta yang pernah terucap. Ia berjanji untuk kembali ke jalan yang benar, jalan kejujuran, seberat apapun konsekuensinya. Itulah titik baliknya. Keesokan harinya, dengan hati yang mantap, Fahri menghadap atasannya. Ia mengakui semua perbuatannya, siap menerima segala risiko, termasuk pemecatan. Di rumah, ia duduk di kursi memanggil Aisyah dan menceritakan segalanya. Tak ada amarah, hanya air mata yang keluar tanpa ia sadari dan ditenangkan Aisyah. "Terima kasih sudah jujur, Mas. Kita hadapi ini bersama," kata Aisyah. Fahri memang harus menanggung konsekuensi di kantor, tapi hatinya terasa lapang. Beban berat yang selama ini menghimpitnya terangkat sudah. Rumahnya kembali terasa hangat, penuh dengan ketenangan yang hilang. Kisah Fahri mengajarkan kita satu hal penting. Seberapa jauh pun kita tersesat dalam kebohongan, selalu ada jalan untuk pulang. Dan jalan pulang itu bernama kejujuran. Karena kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tapi tentang menyelamatkan jiwa kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.